Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Yesa Mita di News Time yang akan menemani Anda pada beberapa waktu ke depan. Tepat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat telah terjadi kericuhan di jajaran Festival Jakarta Pusat yang menyebabkan pengunjung berdesak-desakan. Hal ini dikarenakan meningkatnya antusias masyarakat untuk datang ke festival tersebut sehingga menyebabkan robohnya pintu masuk. Pintu utama Jejarans dipenuhi pengunjung yang hendak masuk dengan tidak teratur. Begitu ramainya antusias pengunjung, membuat properti di pintu masuk festival roboh. Pihak keamanan di tempat pun langsung turun tangan untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut. Kerusuhan ini terjadi selama beberapa saat dan kembali normal setelah diatur kembali oleh pihak keamanan. Tidak ada pengunjung yang terluka akibat kerusuhan tersebut. Saya ini asal dari Bekasi. Tadi tuh kan kita lihat ada roboh pas di gate masuknya, itu Mas lihat nggak? Iya, itu stand jatuh. Oh, standnya jatuh. Kira-kira Mas tahu nggak kenapa penyebabnya? Itu gara-gara tadi banyak yang ini sih karena nggak sabar, jadi ini rusuh terus dorong-dorongan. Baik, berita selanjutnya datang dari depan Gedung DPR Republik Indonesia Jakarta Pusat. Demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja nyatanya terus bergulir. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR Republik Indonesia dengan membakar ban bekas dan memblokir jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat banyaknya mahasiswa yang berada di depan gedung DPR RI bersama-sama menyuarakan aksinya untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demonstrasi dilakukan sejak sore hari ini. Para mahasiswa pun membakar ban dan pembatas jalan yang ada di depan gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian mahasiswa pun berusaha merobohkan gerbang gedung DPR RI dan merusak beberapa fasilitas yang ada di depan gedung seperti CCTV dan lampu jalan. Pemirsa, telah terhubung bersama kita rekan Egalita di depan gedung DPR Republik Indonesia. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa yang mengikuti aksi demo di depan gedung DPR RI. Boleh perkenalkan dulu dirinya, Kak? Halo teman-teman semua, kenalin aku Rahman, Presiden Mahasiswa IPB periode ini. Itu ada aksi apa aja dan kenapa di sini? Jadi aksi tanggal 6 ini merupakan aksi akumulatif ya teman-teman semua terkait dengan keresahan masing-masing kampus yang ada di seluruh Indonesia untuk turut menyertai keresahan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin, kayak gitu. Selama demo yang berlangsung tadi itu kira-kira gimana, Kak? Apakah ricuh atau gimana? Oke, kalau misalkan dibilang ricuh, enggak juga ya teman-teman ya. Meskipun banyak sekali teman-teman mahasiswa juga yang menyuarakan dengan sedikit tindakan kekerasan dan sedikit anarkis ya. Menyoret gerbang dan lain sebagainya gitu. Tapi masih dalam tahap kondusif seperti itu. Mungkin segitu aja wawancara dari saya. Terima kasih banyak ya, Kak ya. Oke, saya kembalikan kepada Yesa. Baik, terima kasih Egalita atas informasinya. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan Anda dan juga teman-teman di lapangan. Terima kasih. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, News Time kembali hadir bersama Anda pada malam hari ini. Tentunya dengan membawa sebuah berita yang telah kami rangkum bersama saya Raya Ranandra Safwan yang akan menemani Anda pada beberapa waktu ke depan. Pemirsa, telah terjadi sebuah penembakan di Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang terletak di kawasan Jakarta Pusat. Menurut informasi dari pihak kepolisian, dengan adanya peristiwa ini menyebabkan beberapa korban yang mengalami luka cukup serius. Pemirsa, telah terhubung bersama kita rekan Rafina Wulandari yang telah berada di lokasi. Silakan Rafina. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kantor Majelis Ulama Indonesia, tepatnya di Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama di belakang saya merupakan tempat kejadian perkara penembakan yang mana telah terjadi pada hari Selasa siang kemarin.
kita lihat bersama bahwa banyak runtuhan kaca dan memang masih belum dibersihkan, masih dibatasi dengan garis polisi. Hal tersebut memang masih dibiarkan karena memang masih dalam proses penyelidikan. Tetapi dari pantauan kita hari ini proses bekerja di kantor Majelis Ulama Indonesia tetap berjalan seperti biasanya. Pukul 11.24 waktu Indonesia bagian Barat, kantor MUI ya diserang. Kita serahkan urusan ini kepada pihak kepolisian karena ini peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan teror. Tapi kita berharap masyarakat dan khususnya umat Islam tetap tenang, terjaga, menjaga kondusivitas, dan selanjutnya langkah-langkahnya adalah meminta pada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku, kenapa mati secepat itu, dan apa motifnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, beralih ke berita selanjutnya, datang dari kawasan Kota Bogor, Jawa Barat, di mana telah terjadi kepadatan yang disebabkan oleh adanya revitalisasi jembatan Oto Iskandar Dinata atau Otista. Sejak dimulainya proyek revitalisasi jembatan Otista ini dimulai tanggal 1 Mei 2023 hingga Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Namun pengemudi di sekitar area tersebut masih mengalami peningkatan kepadatan lalu lintas yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya penutupan jalan, pembatasan lajur, serta sistem pemberlakuan jalur dua arah. Pemirsa telah terhubung kembali bersama kita rekan Rafina di lokasi. Silakan Rafina. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Terpantau pada saat ini 6 Mei 2023 masih terjadinya kemacetan di kawasan Jalan Pajajaran. Hal ini diakibatkan karena adanya penutupan di Jalan Otista yang tengah dilakukan revitalisasi. Situasi ini masih rawan terjadi kemacetan di Jalan Pajajaran karena tingginya volume kendaraan di Jalan Pajajaran yang mana tengah diberlakukannya jalur dua arah untuk kendaraan. Pemerintah setempat telah memutuskan untuk membuka jalur dua arah di sekitar proyek sebagai upaya untuk meminimalisir kepadatan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi waktu tempuh dan kemacetan yang selama ini dirasakan oleh pengendara yang melintasi jembatan Otista. 1 Mei kemarin tuh penutupannya. Kalau untuk kira-kira untuk beresnya itu sih kalau diprediksi menurut dari wali kota sih sekitar 9 bulan. Lama. Ini aja menghindari kemacetan, jadi ada pelebaran jalan ya. Jadi untuk pengendara biar lebih luas lagi. Jadi kan kalau sekarang kan posisinya kan agak sempit, mungkin ke depannya akan dilebarkan lagi jalannya. Baik, terima kasih Rafina atas informasinya. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan Anda dan juga teman-teman di lapangan. Terima kasih. Sekian siaran berita malam hari ini. Saya Raya dari News Time pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Kelas hari ini kita cukupkan, nanti kita sambung lagi di kelas praktikum. Selamat siang dan terima kasih. Jajan yang banyak Bang, seporsi ya. Wah. Bu, saya izin kamar mandi ya, Bu. Iya, boleh. Ingatlah, jika sering mengkonsumsi makanan tidak sehat dapat merugikan kesehatanmu.
News People, kembali lagi bertemu dengan aku, Egalita Fani Adlia, yang akan menemani kalian di Kuliner News Time. Nah, pada malam hari ini aku udah berada di Chilex, di mana ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para remaja dan juga tempat yang populer di kalangan pecinta kuliner. Nah, sudah terlihat juga banyak sekali pengunjung yang datang ke Chilex ini untuk menyicipi makanannya satu persatu. Aku juga udah gak sabar banget untuk masuk ke dalam. Yuk ikutin terus keseruannya. Begitu memasuki Chilex Sudirman, kita langsung disambut oleh desain interior yang modern dan gaya yang santai. Tempat ini sangat cocok untuk bersantai dengan keluarga, teman, atau bahkan untuk pertemuan bisnis santai. Kali ini aku udah beli kang tebu yang dari tadi dibeli sama orang-orang, rame banget, dan mungkin kita coba habis ini. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah beli beberapa makanan dan minuman yang kelihatannya rame banget di dalam. Jadi aku juga penasaran. Kita langsung aja cobain satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Menurut aku karena rasanya udah enak. Cuman mungkin dia rada keras, dan yang ngebuat orang-orang ngantri itu menurut aku karena wanginya tadi tuh emang benar-benar mencolok banget dari kita ngantri. Tapi enak. Yang kedua, ini adalah kang tebu. Ini tuh tadi paling rame sih menurut aku, dan aku tadi ngambil rasa tebu Yakult. Jadi kita langsung coba aja ya. Kalau menurut aku ini enak banget sih. Soalnya rasanya unik banget, kayak bener-bener jarang gak sih tebu tapi dicampur Yakult. Tapi menurut aku ini paling enak, soalnya manis tapi dia nggak over banget manisnya, dan rasanya itu masih ada kombinasi antara Yakultnya itu masih banyak itu loh, mendominasi, jadi nggak yang benar-benar tebu banget, enak. Enak, sumpah ini enak banget. Soalnya dia nggak yang banyak tepung gitu loh. Kadang kan ada yang otak-otak yang terlalu banyak tepung, tapi ini menurut aku enak banget. Ikannya kerasa. 10/10. Oke, next ini ada kebun jeruk. Dia kayak ada kelapa-kelapanya gitu dicampurin sama es jeruk. Aku juga nggak tahu sih ini bakal rasanya kayak gimana. Kita langsung coba aja. Enak banget sumpah. Ini paling enak sih. Seger banget, kayak nggak yang mendok gitu loh rasanya, tapi masih nyambung. Baru kali ini juga nyoba es jeruk dipakein sama kelapa. Enak banget sih, 10/10. Nah teman-teman, karena tadi kita udah makan-makan yang banyak nih, kali ini kita bakal ke spot yang berikutnya, yaitu kita mau cari spot-spot foto yang bagus yang ada di daerah Chilex ini. Yuk kita ikutin aja. Saya Leni, karyawan BUMN di Menteng. Oke, kakak sebelumnya udah pernah belum datang ke Chilex ini? Belum. Terus ini berarti first time ya kak? Selama pertama kali kakak datang ke sini, kira-kira apa kesan dan pesan yang ngeliat? Lumayan menarik karena banyak tempat makan dan kebetulan ada bazar juga. Jadi banyak nemu gelang-gelang handmade gitu. Lumayan. Spot-fotonya Ya. bagus juga ya kak? Yep. Udah mungkin dari aku gitu aja sih kak. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Nah
karena tadi kita udah nyicipin makanan di sini satu-satu dan tentunya kita juga udah jalan-jalan di sekeliling Chillax untuk mencari spot foto. Aku yakin banget teman-teman bakal tertarik untuk datang ke sini. Oke, mungkin kalian boleh langsung aja datang ke Chillax, tepatnya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Mungkin segitu aja dari Kuliner News Time pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Syafitri Pangestuti di News Time yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini saya sudah berada di Rumah Tempe Indonesia, tepatnya beroperasi di Kota Bogor. Di tempat ini tentunya kita akan mempelajari tentang salah satu hasil pengolahan pertanian, yaitu tempe. Nah, hari ini saya sudah bersama pemandu kita yang akan menemani kita untuk menjelajahi Rumah Tempe Indonesia. Silakan Kak untuk masuk. Oke, halo teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Septian. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan nih mengenai seluk-beluk dari Rumah Tempe Indonesia dan cara produksi tempe yang baik di sini. Untuk mengetahui proses pengolahan, hasil dan pengetahuan tentang tempe ini, yuk kita cari tahu lebih lanjut ke dalam. Nah Kak, kita kan udah di sini ya. Kira-kira proses selanjutnya tuh gimana sih Kak? Oke, jadi mulanya saat kita sudah memasuki ruang produksi basah ini, pertama-tama kita yang namanya adalah proses pencucian kedelai. Itu tempatnya sih. Salah satu keunikan di Rumah Tempe Indonesia Ini apa nih? yaitu adalah mesin pemecah kedelai. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari kakak ini tentang tempat produksi kering. Selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam, boleh Kak? Boleh. Nah, sebelum kita masuk dalam ini saya mau jelasin dulu kalau ini adalah ruang fermentasi. Gitu. Yuk kita masuk yuk. Panas ya kelihatannya dan rasanya tuh panas banget di sini. Kenapa? Karena si tempenya ini butuh suhu yang stabil di ruangan ini agar si raginya itu berkembang menjadi membentuk lapisan putih. Oh ini kan beda ya Kak ininya? Iya, berbentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya 450 gram, 250 gram, terus ada bulat, ada segitiga juga, terus ada mendoan, gitu. Oke Kak, ini kan kita sekarang lagi di ruangan fermentasi 1. Ya. Boleh dong Kakak tunjukin nih di mana sih ruangan fermentasi yang kedua? Oke, boleh. Yuk kita jalan yuk ke bawah. Yuk. Oke Kak, kan tadi kan di ruang fermentasi 2 itu kan belum ada putih-putihnya ini, apa sih kan namanya tadi? Iya, selaput putih. Iya, selaput putih ya. Berarti ruang fermentasi 2 ini kita menunggu selama 1 hari ya 24 jam Iya. agar selaput putih ini tuh sempurna, betul tidak Kak? Betul. Jadi bisa kita lihat ini kan selaput putihnya itu masih terlihat ya kacang-kacang ini. Masih terlihat kacang-kacangnya. Nanti kalau misalkan kita sudah menunggunya selama 24 jam lagi, itu nanti bener-bener terselimuti kacang-kacangnya sampai tidak kelihatan. Tempe yang baru melewati fermentasi pertama,
dengan tempe yang sudah melewati seluruh proses fermentasi. Beda. Nah, tempe seperti inilah yang sudah siap untuk didistribusikan. Nah, tadi tuh udah kita lihat seluruh proses dari pembuatan tempe. Mungkin segitu aja sih proses dari pembuatan tempe. Oke Kak, boleh dong Kakak kasih tahu hubungan antara pengolahan tempe ini dengan pertanian itu apa Kak? Oke, jadi hubungan proses pembuatan tempe dengan pertanian itu sebenarnya berkaitan erat karena kita tahu sendiri tempe itu bahan bakunya adalah dari kedelai. Nah, kedelai itu adalah produk pertanian itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di Rumah Tempe Indonesia ini sebenarnya sangat disayangkan karena kita masih mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Itu karena satu dan lain hal. Nah, setelah melihat berbagai pengolahan hasil tempe dan mengetahui tempat pengolahannya, tentunya saya yakin pemirsa di rumah juga menjadi lebih paham tentang tempe. Selain itu, tempe juga memiliki banyak sekali manfaat untuk diri kita. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk makan makanan yang sehat selalu ya. Baik, kegiatan tadi menjadi penutup pada acara News Time siang hari ini. Saya Syafitri Pangestuti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gue Raya. Dan ini hobi gue. Teriknya matahari bikin gue gampang capek. Tapi ini solusinya. Prolog kopi yang dapat kamu nikmati kapan saja. Prolog Kopi. Dari monolog, mari berdialog. Di balik tumpukan sampah yang terlihat kacau dan tidak berguna, terdapat sebuah cerita yang menginspirasi. Sebuah cerita tentang bagaimana sampah dapat diubah menjadi sumber yang berharga. Dapat kita lihat di pusat-pusat perkotaan yang ramai, di sini, sampah teronggok di sudut-sudut jalanan penuh sesak. Dengan kendaraan dan manusia yang berjuang melalui lautan sampah. Seperti monster tak terkendali, sampah menelan habis keindahan dan kebersihan yang dulu kita kenal. Sampah telah menjadi isu global yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia, menurut data Sistem Informasi Pengelola Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, negara kita telah menghasilkan 15 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 41,8% merupakan sampah organik, sementara sampah anorganik menyumbang 45,6% dari total jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis sampah yang terus kita hasilkan, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Di antara tumpukan sampah organik, terdapat potensi yang menjanjikan. Maggot, larva kecil yang lahir di dalam sampah organik merupakan pahlawan tak terlihat dalam perjalanan ini. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurai dan mencerna sampah organik. Semakin kesini semakin saya lihat, ya untuk di wilayah, skala wilayah sih sudah tercover ya. Kami lihat ya makin kesini, saya bilang ini sampah ternyata yang banyak itu bukan sampah non organik, ternyata organik. Awalnya itu masyarakat itu bukan masyarakat dikit aja semua ya, tergeraknya di situ. Habis makan, buang, itu sampahnya kemana aja, berserakan ya. Itulah dengan bukan pemikiran kami dengan kelompok-kelompok pengurus, kenapa kita ngebuka bank sampah aja yuk. Saya bilang ayo kita, tapi ya saya bilang kalau kita buka bank sampah, memang juga harus kembali lagi jiwa dulu kita sosial. Kalau kita secara konsisten kerja di pengolahan sampah, akan timbul nanti pun profit ataupun pendapatan ya tidak menjanjikan, tapi ada hasil jerih payah kita. Kita sayang ke lingkungan, pasti lingkungan juga akan sayang juga pada kita.
Dalam dunia pengelolaan sampah, Dadang muncul sebagai sosok yang memberikan terobosan revolusioner. Ia adalah penggerak di Bank Sampah Siliwangi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Eling. Dadang telah mengembangkan inovasi yang menakjubkan dalam pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan biokonversi maggot black soldier fly. Maggot menjadi kunci dalam proses penguraian bahan-bahan organik ini. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam mengkonsumsi sampah, sayuran, dan buah. Kalau boleh tahu Pak, sampah yang masuk ke sini itu perharinya ada berapa banyak ya Pak? Yang Mei aja kita cerita yang Mei ya kemarin. Saya cerita yang Mei ini kita mereduksi sampah organik itu organik ya kita cerita organik 3 ton 800 dipotong residu ya kan ada residu kan 118 ya kira-kira 3 ton setengahan ataupun 3 ton kami 1 bulan itu ya, dalam arti kami bisa membantu pemerintah sampai 3 ton. Kalau boleh tahu kan kalau misalnya sampah basah gitu ya untuk maggot gitu Pak, dari 1 bulan itu 3 ton. Kira-kira bisa habisnya tuh berapa lama Pak kalau untuk maggot sendiri Pak? Kalau hitungan kami sehari ini kami nih ini yang segini kapasitas itu kurang lebih 200 sehari. 200 kilo sehari tidak boleh kurang sebenarnya itu. Karena debitnya tidak ada dari masyarakat yang hanya cuma ada 100 kilo. Ya, 90 kilo. Ini 200 kilo. Kalau kali sebulan 6 ton. Ya, ini kapasitas dengan segini ya. 200. Tapi kalau dirangkum, kami dengan teman-teman komunitas, hotel yang kami ambil itu kami sudah hampir 20 ton sebulan. Pastinya adanya budidaya maggot di sini banyak sekali ya Pak manfaatnya. Kira-kira kalau dari yang udah Bapak jelaskan apa aja manfaat yang Bapak rasakan, terutama kan Bapak udah dari 2019 juga ya. Manfaat untuk pemerintah juga pasti itu dampaknya sangat besar sekali. Misalkan satu contoh daerah saya biasa membuang ke TPS ataupun TPA biasanya sebulan 4 ton. Dengan adanya kita pengurangan sampah 2 ton aja sebulan, otomatis hanya 2 ton yang kebuang. Biasanya 4 ton jadi 2 ton. Itu yang manfaat untuk ya ke lingkungan, ya ke peran pemerintah juga. Terus satu juga manfaat yang saya rasakan, yang saya punya kebanggaan tersendiri, yaitu masyarakat tidak intinya peduli memilah sampahnya itu. Harapan dari kami ya semoga yang tadi kami mengelola seperti ini tujuannya kepada masyarakat untuk pola pikirnya bahwa sampah itu tidak hanya kotor dan bau, ternyata kalau kita kelola akan menjadikan nilai ekonomis. Sementara itu, sampah anorganik juga menyimpan potensi yang tak terduga untuk menjadi sumber berharga melalui proses daur ulang. Daur ulang adalah teknik brilian yang mengubah barang-barang bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali, mengurangi limbah serta memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan. Tak hanya di Bank Sampah Siliwangi, ada juga Bank Sampah Rangga Mekar yang menjadi wadah inovasi dan perubahan. Bank Sampah Rangga Mekar memiliki 3 divisi yang berperan penting dalam pengelolaan sampah, yaitu Rumah Kreatif, Bank Sampah, dan TPS 3R, atau yang disebut dengan tempat pengelolaan sampah terpadu, teratur, terkendali, dan ramah lingkungan, melalui pengembangan pos pandai. Divisi Rumah Kreatif menjadi pusat kreativitas, di mana barang-barang bekas diubah menjadi karya seni dan produk unik dengan nilai jual tinggi. Kemudian, divisi Bank Sampah adalah tempat di mana masyarakat dapat menabung dan menukarkan sampah anorganik dengan uang. Dengan cara ini, masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan sampah dan menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir adalah TPS 3R. Melalui pengembangan pos pandai memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah anorganik. Di sini, sampah dikumpulkan, dipisahkan, dan diolah dengan teknologi modern untuk menghasilkan produk yang bernilai.
Proses daur ulang yang efisien dan terkendali memungkinkan sampah anorganik berubah menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali dalam berbagai industri. Nah, kan itu hasil dari sampah itu nanti dikelola juga kan ya untuk dijadikan daur ulang atau dibagi-bagi gitu, dipilah-pilah. Nah, untuk dijadikan daur ulang itu ada berapa banyak sampah Kak yang keluar? Tergantung nih. Kalau kan kita masuk lagi kan sampah masyarakat yang udah ini masuk ke TPS, ketika di TPS kita bongkar lagi. Yang organik kan loh. Atau kan pasti kan sampah tuh ada 3 jenis nih ya. Kertas. Organik, anorganik sama residu. Ada lagi B3. Ya, tapi kita nggak ke masyarakat nggak mungkin langsung dijelasin semua total gitu ya. Cuman 3 yang diiniin. Tapi yang lebih simpel lagi 2 kadang kayak gitu. Ada organik sama non organik. Organiknya sistem kita organik di sini kita ada biodigester. Jadi biodigester tuh sistemnya aerob pengomposan. Jadi kita kayak tabung kayak gitu. Nanti tuh di situ tuh yang ditampungnya tuh gas metan hasilnya ya, hasil dari sampah organiknya gas metan, pupuk cair sama pupuk padat. Terus yang non organik itu fleksibel. Ada yang kita jual lagi ke lapak, ada yang dibutuhin untuk recycle, tergantung kebutuhan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah organik dan sampah anorganik adalah dengan membuat kompos. Kompos adalah hasil dari penguraian dan pengolahan sampah organik dan sampah anorganik, yang menghasilkan pupuk alami yang sangat berguna dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Dalam perjalanan ini, manusia berperan sebagai pemain utama. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat mengubah sampah menjadi sumber berharga. Melalui pemilihan sampah, pengelolaan kompos, dan upaya daur ulang, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Masa depan Indonesia tergantung pada keputusan dan tindakan kita sekarang. Mari bersatu, mengubah sikap kita terhadap sampah, dan menjaga keindahan alam ini agar tetap abadi.